Saya baca khutbah Al-Arba'in, muqaddimahnya Arba'in An-Nawawiyah, tapi nanti saya terjemahkannya secara global karena kalau diterjemahkan satu persatu terlalu lama dan yang hadir nggak semuanya bawa kitab. Kalau ngaji sama santri biasanya kita terjemahkan satu persatu, kita maknai. Tapi karena yang hadir nggak semuanya banyak nggak bawa kitab, banyak dari masyarakat umum, maka saya terjemahkan secara global. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya insya Allah. Dan kita minta kepada adik-adik, ibu-ibu yang bawa anak supaya anaknya dijaga agar tenang, agar tidak berisik, supaya majelis kita khusyuk dan khidmat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardhin. مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين إلى أن قال. Kita sekarang masih membahas muqaddimah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baru masuk hadis yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita baru bahas muqaddimah, permulaan, prolog. Karena ulama mengatakan biasanya jangan sampai muqaddimahnya ulama kita lewatkan. Karena di dalam muqaddimah itu ada asrar, ada rahasia, ada anwar, ada cahaya, ada keberkahan yang Allah titipkan berkat kesolehan muallif. Dan muqaddimah itu biasanya menggambarkan isi kitab itu apa sih? Itu biasanya ciri khas muqaddimah. Al-muqaddimah tusawwir lana madmun al-kitab. Muqaddimah dari sebuah kitab itu menggambarkan secara global isi kitab itu seperti apa. Apa tema yang dibahas, apa pembahasan yang dikaji. Sehingga dari muqaddimah ini kita bisa paham. Nanti selama berbulan-bulan, setiap bulan kita akan bahas seputar tema-tema yang sudah diisyaratkan di muqaddimah. Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Nawawi setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nggak bahas lagi hukum daripada bismillah, hamdalah, salawat dan bagaimana pentingnya di permulaan kitab. Sudah sering dibahas dan sudah banyak yang bahas, saudara.
Langsung saja di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan saya meriwayatkan. Kenapa hadisnya hadis Arba'in Nawawi? Nah, Imam Nawawi sekarang akan kita bahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya kumpulan 40 hadis, walaupun jumlahnya nanti 40 lebih sedikit. Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dinisbatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa beliau nulis kok 40 hadis? Dilebihkan sedikit walaupun. Kenapa beliau nggak tulis 100 hadis? Kenapa nggak beliau tulis misalkan 80 hadis? Kenapa nggak 150 hadis? Kenapa nggak 99 hadis yang dikumpulkan jadi satu kitab? Kan 99 jumlah Asmaul Husna. Kenapa arba'in hadis? Beliau nyebutkan nih sebabnya, saudara. Kata Imam Nawawi, faqad rawaina, kami meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau disebutin nama sahabat nyebut radhiyallahu anhu. Wa Abdullah bin Mas'ud, wa Muadz bin Jabal, wa Abi Darda radhiyallahu an, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Jadi dari banyak sahabat, bukan hanya dari satu sahabat. Apa yang diriwayatkan bahkan dari banyak turuk, dari banyak sanad, melalui banyak jalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini. Apa yang diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hafidha ala ummati arba'ina hadithan, menjaga untuk umatku 40 hadis. Maksudnya menjaga untuk umatku 40 hadis apa? Di sini dijelaskan bahwasanya maksudnya di sini adalah naqalalaha wa ballaghaha. Maksudnya menjaga 40 hadis untuk umatku, naqalalaha wa ballaghaha. Menyampaikan untuk umatku, menukilkan untuk umatku, menyampaikan kepada umat Rasulullah 40 hadis. Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan, barang siapa yang menyampaikan untuk umatku 40 hadis. Min amri diniha, tentang perkara agamanya, agama umatku, yaitu agama maka bagaimana mereka, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah akan bangkitkan di hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, di golongannya para fuqaha, para ahli fiqih, yaitu orang yang faham daripada agama, wal ulama, dan golongannya ulama. Nggak main-main, saudara. Allah bangkitkan di derajatnya ulama nih, sekilas kelihatannya biasa aja kita dengar. Allah bangkitkan di golongannya ulama, kelihatannya kita dengar biasa, nggak ada yang heran, nggak ada yang hebat. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, dibangkitkan di golongannya ulama. Emang golongannya ulama seperti apa? Golongannya ulama sehebat apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang Allah kasih ilmu, yang punya ilmu, Allah kasih darajat. Derajat banyak. Sebagian ahli tafsir mengatakan antara satu derajat dengan lainnya ma bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Itu satu derajat dengan lainnya. Langit dan bumi jaraknya jauh atau tidak? Dan langit itu bukan sekedar yang kita lihat, ya ikhwan. Yang kita lihat itu baru awan. Langit itu dimensinya nggak ada batasnya. Makanya sampai Allah tantang di Al-Quran, nggak akan bisa ente nembus langit, nggak akan bisa. Kalau sekedar nembus awan mungkin manusia bisa. Tapi nembus langit dengan lapisan-lapisan daripada galaksinya, lapisan-lapisan alamnya dari planet ke planet yang ujungnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sama'ud dunia, langitnya dunia, saudara. Jadi bukan terbatas yang kita lihat doang. Nah, ulama Allah angkat derajatnya, derajat, banyak derajat.
satu derajatnya aja sudah antara langit dan bumi. Nah kata Nabi SAW, siapa yang menukil untuk umatku, menyampaikan untuk umatku 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agamanya, Allah bangkitkan nanti bersama para fuqaha dan ulama. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah. Nggak sampai di situ. Dalam riwayat lain disebutkan wa fi riwayah ba'athahu Allah taala faqihan aliman. Bukan hanya dibangkitkan bersama ulama, ba'athahu Allah faqihan aliman. Allah bangkitkan dia dalam keadaan alim. Walaupun mungkin dunianya dia belum alim. Di dunia biasa-biasa saja. Tapi kalau nyampaikan 40 hadis, Allah bangkitkan dia dalam keadaan alim. Dalam riwayat lain disebutkan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Masya Allah. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, dia tuh yang nyampein 40 sabdaku yang berkaitan dengan urusan agama daripada umatnya. Nanti aku di hari kiamat akan bersaksi buat dia. Aku akan jadi syafi'an, akan memberikan syafaat buat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nggak sampai di situ, di riwayat lain disebutkan qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepadanya, orang yang menyampaikan 40 hadis kepada umatnya Nabi, dia sampaikan 40 hadis. Apa kata Nabi SAW? Qila lahu, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta, atau udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Silakan kamu pilih mau masuk dari pintu sorga yang mana, silakan saudara. Masya Allah. Wa fi riwayatin, masih ada riwayat lagi, fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Allah tulis termasuk golongannya ulama dan Allah tulis termasuk golongannya syuhada. Saya mau tanya, ini kemuliaannya besar atau tidak? Jawab yang kompak, kemuliaannya besar atau tidak? Kemuliaannya agung atau tidak? Kemuliaan ini bisa didapatkan dengan mengajarkan dan menyampaikan 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agamanya umat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya berharap berkat majelis ini dan berkat majelis guru-guru kita yang lain. Bukan hanya saya yang baca di sini, bukan hanya saya yang ngajar yang mendapatkan keutamaan ini. Saya berharap semua yang hadir juga mendapatkan keutamaan ini. Karena Anda hadir ke tempat ini, makanya jangan enggak bawa pulpen, bawa kitab, bawa buku, catat. Kitab Arba'in Nawawi banyak yang jual. Bahkan yang ada terjemahannya pun banyak. Sehingga apa? Sehingga pulang dari sini, habis diajarkan hadisnya, habis kita berbagi ilmu, pulang dari sini, hadis yang sudah kita pelajari bisa kita ajarkan ke anak kita, ke istri kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke teman-teman kita. Sehingga kita juga dapat keutamaan ini. Saya nggak rela kalau yang dapat keutamaan ini hanya yang ngajar saja. Saya pengen semua yang hadir di sini bisa dapat keutamaan ini. Makanya kita serius, sungguh-sungguh belajar, sehingga kalau kita dapat 40 hadis, kita pelajari dengan baik, kita fahami maknanya, kita ambil dari guru dengan sanad yang bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya belajar tapi kita bisa menyampaikan dan dapat keutamaan-keutamaan tadi, dibangkitkan bersama ulama, dibangkitkan sebagai ulama, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat kesaksiannya Rasulullah, dan dibangkitkan di golongannya para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya mau tanya ke depan, kira-kira siap serius ngaji atau tidak? Saya kosongkan waktu. Sebetulnya banyak permintaan jadwal di luar kota, di sini, di sana, pas malam Jumat juga. Tapi setelah beristisyarah dan setelah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itma'anna sadar, Allah berikan ketenangan, mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan barakah. Kita kosongkan waktu setiap malam Jumat pertama, sama-sama kita duduk ngaji dengan harapan mudah-mudahan kita dapat kemuliaan yang disebutkan. Tapi saya mau serius, sebagaimana saya serius untuk kosongkan waktu untuk sama-sama ngaji, saya pengen jamaah semua yang hadir serius. Kira-kira siap serius ngaji atau tidak?
Kurang kompak, kurang semangat. Bapak-bapak semuanya, anak-anak muda, siap serius ngaji atau tidak? Ibu-ibu siap serius ngaji atau tidak? Semuanya siap belajar hadis Rasulullah? Siap mengambil hadisnya Rasulullah? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saudara, na'am. Makanya saudara, gara-gara hadis ini nih, gara-gara hadis yang mengatakan siapa yang menyampaikan kepada umatku 40 hadis, maka dapat keutamaan ini. Gara-gara hadis ini, kata Imam Nawawi, banyak ulama sampai yang ngarang kitab Arba'in. Makanya kalau kita belajar disiplin ilmu hadis, kitab Arba'in itu bukan hanya Arba'innya Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi, udah banyak ulama-ulama yang mengarang kitab Arba'in yang mengumpulkan 40 hadis. Imam Nawawi sebutkan di antaranya nama-namanya di sini dari ulama salaf saleh. Ada Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak di antara muridnya Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 119 daripada Hijriyah. Wafat 181 Hijriyah. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Itu di antara muridnya Imam Abu Hanifah. Banyak kisah tentang Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang saleh, seorang sufi. Nah, beliau juga ngarang kitab Al-Arba'in, ngumpulin 40 hadis. Kenapa? Karena pengen dapetin keutamaan ini ya ikhwan. Bukan hanya Abdullah bin Mubarak, ada juga Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, dijulukin sama Imam Nawawi Al-Alim Ar-Rabbani. Bukan hanya beliau, ada Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Ada juga Abu Bakar Al-Ajuri. Ada Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, Ad-Dariqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abu Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, dan banyak lagi, masih banyak. Wa khalaik la yuhsan, enggak kehitung kata beliau. Ulama yang nulis mengumpulkan 40 hadis. Nah, di antaranya ada At-Ta'i, ada Izzuddin bin Abdus Salam, Sultanul Ulama. Ada Imam Al-Mundhiri, ada Al-Iraqi, ada Ibn Hajar, ada Al-Munawi. Mereka ulama-ulama tersebut, mereka juga nulis kitab yang judulnya Al-Arba'in yang mengumpulkan 40 hadis. Kenapa mereka sampai nulis seperti itu? Sama, pengen ngarepin dapat fadilah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kata Imam Nawawi apa? Karena ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, banyak yang nulis mengumpulkan 40 hadis untuk disampaikan ke umat, pengen dapat barakah yang disampaikan Rasulullah. Saudara, kata Imam Nawawi, waqad istakhartullah, dan akhirnya saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i arba'ina hadisan, untuk mengumpulkan 40 hadis. Beliau mohon petunjuk Allah, hadis yang mana saja nih yang saya kumpulkan untuk mengumpulkan 40 hadis. Ada istikharah, Al-Imam Nawawi istikharah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Yang enggak akan kecewa orang yang istikharah, wala nadima man istashar, dan tidak akan menyesal orang yang minta petunjuk. Makanya kita disunnahkan, dianjurkan untuk istikharah, apalagi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apalagi berkaitan dengan kehidupan agama kita. Mau milih guru, istikharah. Mau ngaji, milih majelis, istikharah. Supaya nggak salah guru, supaya dapat yang bisa membimbing jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau milih rumah, istikharah. Mau milih calon, daripada calon istri atau calon suami, istikharah. Ma khaba man istakhar. Kata Rasulullah SAW, orang yang istikharah nggak akan kecewa. Kenapa nggak akan kecewa? Karena yang nunjukkan dia adalah Allah Subhanahu. Wala nadima man istasyar. Begitu juga kita dianjurkan untuk istisyarah. Jadi ada istikharah, ada istisyarah. Kalau istikharah minta petunjuk Allah, kalau istisyarah itu minta bermusyawarah, minta pendapat kepada orang-orang yang ahli din, ahli agama. Orang-orang yang lebih berpengalaman, matang sunnah, saudara. Itu sunnah, dianjurkan. Kita pengen mondokin anak,
Datang ke kiai istisyarah, minta pendapat kiai, bagusnya anak saya pondokin di mana supaya nggak salah tempat mondok. Karena kan sekarang yang namanya pondok macem-macem. Ada pondok sekarang tapi yang diajarkan membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, ada atau tidak? Ada. Ada pondok yang ujung-ujungnya ngajak orang benci kepada keluarga Rasulullah. Ada apa kagak? Ada. Ada pondok yang ujung-ujungnya muridnya dididik buat liberal. Ada atau tidak? Ada. Macam-macam pondok. Nah saya mau mondokin anak nih bagaimana? Datang ke kiai. Istisyarah. Minta petunjuk. Beliau lebih paham. Lebih pengalaman. Pertimbangannya lebih matang. Sehingga nanti dikasih. Itu sunnah. Saya ingat dulu, mau nikah istisyarah, selain istikharah, musyawarah. Tanya, kira-kira cocok atau tidak nih, ini orang baik atau tidak. Cocok gak buat anak saya, kira-kira agamanya bagaimana, sholatnya rapi atau tidak itu orang. Puasanya rapi atau tidak, bagaimana muamalat dia dengan sama manusia. Itu namanya istisyarah, sunnah saudara. Saya jadi teringat, waktu saya mau melamar putri imam besar. Ketika saya ada niatan mau ngelamar putri daripada imam besar, istri saya Syarifah Zulfa. Saya waktu itu lagi di Tarim di Hadramaut. Saya datang ke Al-Habib, Al-Allamah Al-Arif Billah, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, Habib Abdullah bin Syihab Ainu Tarim. Yang banyak foto-fotonya di rumah-rumahnya Habaib itu banyak foto-fotonya. Habib Abdullah bin Syihab. Waktu itu beliau masih seger. Masih bisa diajak ngobrol. Di akhir-akhir ketika anak saya lahir itu beliau udah sakit. Waktu terakhir ibu datang udah sakit. Udah sulit untuk diajak ngomong. Waktu itu masih segar. Saya datang ke beliau, saya istisyarah. Habib, saya mau melamar, saya bahasanya ibnatukum karena sama-sama bin Syihab. Putri antum, Syarifah Zulfa binti Muhammad Rizik bin Syihab. Bagaimana pandangan antum Habib? Beliau ini orang soleh, wali min auliillah. Wali pandangannya jauh saudara. Beliau diam sejenak, kata beliau, oh iya. Kata dia, bagus, ente bismillah, bagus, ente habis itu segera nikah. Nanti setelah nikah, kata beliau nih, ini 3 tahun sebelum saya nikah. Saya masih tahun kedua kuliah. 3 tahun sebelum saya nikah waktu saya mau minta. Kata beliau, nanti ente setelah nikah, ente bakal balik ke Tarim, ente bakal dapat anak di Tarim. Anda tuh waktu nggak kepikiran akan nikah di pertengahan kuliah, belum ada kepikiran. Apalagi setelah nikah balik ke Tarim, nggak ada kepikiran. Akhirnya subhanallah, nggak lama kemudian, 6 bulan kemudian saya ngelamar, lamaran saya diterima. Kemudian nggak lama, kurang lebih setahun kemudian perang, terjadi perang di Yaman. Pulanglah saya ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Akhirnya udah di Indonesia studinya semua dipindahkan ke Gresik. Anak-anak Indonesia yang dievakuasi perang, mahasiswa Al-Ahqaf. Waktu itu saya pulang masih akhir tahun ketiga dari kuliah saya di Al-Ahqaf. Semua mahasiswa Indonesia diwajibkan untuk melanjutkan kuliah di Gresik. Dihadirkan dosen-dosen sebagian dari sana, sebagian alumni-alumni yang sudah tingkat doktoral. Ngajar kita di Gresik saat itu. Akhir tahun ketiga sampai saya akhir tahun keempat di Gresik. Nah akhirnya udah subhanallah apa yang terjadi? Subhanallah, nikahnya dipercepat. Gara-gara pulang perang, nikahnya dipercepat. Kalau kata bahasa orang Arab, masa ibu qaumin li qaumin akhar fawaidu. Kadang-kadang musibah buat satu kaum, jadi faidah buat kaum lainnya. Kalau nggak perang, mungkin saya belum kawin waktu itu. Akhirnya gara-gara di Yaman perang, pulang ke Indonesia, jadi nikah akhirnya. Nikah, subhanallah. Waktu nikah itu akhir tahun keempat. Di Ahqaf itu paling cepat kuliah 5 tahun. Mirip-mirip kedokteran. Fakultas syariah itu kuliah paling cepat 5 tahun. Nggak ada yang lebih cepat dari 5 tahun. 10 semester. Kalau di sini kan 10 semester udah telat berarti. Berarti udah molor itu. Kalau di sana nggak, 10 semester itu paling cepat. Yang molor itu kadang sampai 8 tahun, ada yang sampai 9 tahun, 7 tahun itu yang molor. 5 tahun berarti on time. Nggak bisa lebih cepat dari 5 tahun. Saya pikir udah perang nggak bakal balik lagi ke sono, nggak bakal balik udah. Saya habis nikah ya tahun terakhir di sini bakalan gedein anak di sini. Subhanallah, habis saya nikah diwajibin pulang ke Hadramaut. Begitu sampai ke Hadramaut, mau berangkat ke Hadramaut, dapat kabar istri saya hamil. Perjalanan ke Hadramaut di akhir tahun kelima dapat anak di Tarim, saudara Abu Bakar.
3 tahun sebelumnya beliau udah bilang, ente bakal nikah, ente bakal balik ke Tarim, ente bakal dapat anak di subhanallah. Berkahnya istisyarah. Orang soleh pandangannya jauh, saudara. Udah dikasyaf sama beliau. Rahimahullah rahmatul abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Jadi anak saya Abu Bakar itu 4 tahun sebelum dia lahir udah dikabarin sama Habibullah bin Syihab. Mudah-mudahan dia jadi orang soleh insyaallah. Mudah-mudahan jadi bermanfaat insyaallah. Nah itu barakahnya istisyarah. Habib, cara istikharah bagaimana sih? Sebenarnya ulama menyebutkan istikharah itu, Bu, Pak, ada kalanya lewat sholat istikharah, ada kalanya cukup melalui doa. Andai kata ente istikharah, buru-buru nih urusan istikharah, minta petunjuk kepada Allah, disunahkan malah setiap hari segala hal supaya Allah tunjukkan kita untuk segala kebaikan. Nah, ente buru-buru, ente langsung baca doa istikharah yang datang dari Nabi SAW. Apa doa istikharahnya? Allahumma in kunta ta'lam anna kadza, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir, ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna kadza khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibat amri wa ajilihi wa ajrihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna kadza syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibat amri wa ajilihi wa ajrihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir lil khaira haitsu kan thumma raddini bihi. Itu doa yang panjangnya. Kalau doa yang pendeknya, kalau nggak hafal bahasa Arab, ya Allah, Engkau Maha Tahu, berikan hamba pilihan yang terbaik. Itu yang simpelnya, yang sederhana. Yang nggak paham bahasa Arab, ya Rabb, Engkau Maha Tahu, Engkau tahu yang baik buat aku, Engkau tahu yang buruk buat aku, pilihkan untukku yang terbaik. Manakala hal ini baik bagiku, maka mudahkanlah untukku ya Allah. Manakala hal ini buruk bagiku, maka jauhkanlah dariku ya Allah. Nah, itu bahasa Indonesia. Bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Bisa, tapi memang yang afdol apalkan doa yang dari baginda Nabi besar Muhammad. Tapi bisa juga dengan cara sholat. Ini diantaranya diajarkan di sini nih dalam syarah oleh Al-Imam Al-Jurdani, Al-Syekh Al-Allam Al-Faqih Syekh Jurdani diajarkan. Salah satu cara sholat istikharah bagaimana? An yusalli asy-syakhsu raka'atain, sholat 2 rakaat. Kemudian yaqra fil ula Al-Fatihah wal Kafirun. Rakaat pertama baca surat Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian apa? Al-Kafirun. Wa fi tsani Al-Fatihah wal Ikhlas. Kemudian rakaat kedua baca surat Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Gampang atau tidak? Gampang. Tsumma ba'da salami minha. Kemudian setelah salam, atau bisa 3. Bisa setelah salam atau di tengah-tengah sujud terakhir dari rakaat kedua, atau setelah tasyahud. Bisa 3 pilihan. Bisa setelah salam, bisa ketika sujud terakhir. Ketika sujud terakhir di rakaat kedua, bisa setelah tasyahud. Baca doanya setelah tasyahud. Ada 3 kata beliau nih. Apa yang dibaca? Tadi doa yang saya bacakan doa. Ini kalau saya dikte satu-satu lama. Nah, nanti difotokan saja, di-share kali ya. Ini kan sebagian ada komunitas-komunitasnya nih. Ada grup-grupnya, ada komunitas-komunitasnya. Nanti saya fotokan, saya kasihin harokat, nanti di-share masing-masing. Insya Allah. Dibaca doa tersebut. Apa nih? Yang kadanya disebutkan. Apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia pengen minta petunjuk Allah untuk dilakukan atau tidak. Nah, maka kalau setelah dia melakukan istikharah dapat tanda baik. Tanda baik ada kalanya melalui mimpi. Tapi mimpi bagi orang yang mimpi ini ya ikhwan, mimpi ini kalau mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar, nggak akan meleset. Karena Rasulullah itu kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku karena setan nggak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih kita bisa lihat Rasulullah SAW. Jadi orang mimpi Rasulullah pasti benar. Makanya nggak gampang, mimpi Rasulullah tuh nggak gampang. Apalagi ngaku-ngaku mimpi Rasulullah min akbar kabair. Termasuk dosa besar. Orang bohong ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
orang yang dusta atas namaku, bohong bawa-bawa aku, nggak ngimpi Nabi, ngaku ngimpi Nabi, bukan cucu Nabi, ngakunya cucu Nabi, Habib-habib palsu, banyak apa kagak tuh? Banyak. Nabi nggak ngomong, nggak ada hadis Nabi begitu, dia bohong, bikin hadis, dusta atas nama Nabi. Apa ancamannya kata Nabi? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di neraka, saudara. Hati-hati. Siap-siap. Bohong atas nama Nabi, siap-siap ngontrak di neraka. Udah nyiapin tempat di neraka. Jangan coba-coba ngimpi atas nama Rasulullah. Ngimpi Rasulullah pasti benar. Setan nggak bisa nyerupain ngimpi Rasulullah. Tapi kalau selain Rasulullah, ngimpi selain Rasulullah, ngimpi wali, ngimpi orang soleh, atau ngimpi ngelihat tanda apa-apa, bisa benar, bisa benar, bisa salah. Mimpi selain Rasulullah bisa benar. Karena kenapa? Karena rawan digoda syaitan. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan apa? Biasanya kata Imam Al-Haddad, kalau orangnya sehari-harinya jujur, kullama sadaqal insan, kalau orang sehari-harinya jujur, lisannya jujur, dijaga. Orang nggak suka bohong, ya, lisannya dijaga, nggak suka maksiat, biasanya ngimpinya benar, saudara. Kejujuran seseorang berpengaruh kepada mimpinya. Kalau sehari-harinya jujur, biasanya mimpinya benar. Tapi kalau sehari-harinya sering dusta, walaupun dustanya urusan bercanda, urusan bohong, biasanya mimpinya nggak benar. Makanya sulit, ya. Apalagi kita ini orang yang banyak dosa, banyak maksiat, patokan sama mimpi sulit. Nah, terus bagaimana jawaban istikharanya, ketahuannya dari mana? Di sini disebutkan, wa yaf'al ma yansyarih ilaihi sadru minal fi'li awit tarki. Maka kalau habis dia istikharah, yang tadinya dia galau, akhirnya Allah kasih kemantepan. Salah satu daripada keduanya, maka berarti itu jawaban dari istikharah. Kalau belum dapat kemantepan hati bagaimana, Beb? Ulangin terus. Karar shalah wa doa, ulangin sholatnya dengan cara tadi, ulangin doanya. Atau doanya saja diulangin sampai Allah kasih kemantepan hati. Kira-kira jelas atau tidak? Nah. Terus bagaimana kalau nggak dapat jawaban juga, Beb? Nah, disebutkan deh. Kalau nggak dapat jawaban juga bagaimana? Masih tetap bimbang, masih tetap galau. Falau furida adamun syirahihi ma'at tikrar akhara ma huwa azimun alaihi in amkan. Kalau udah diulang-ulang sholat istikharanya, diulang-ulang doanya, masih galau juga, masih belum ada kemantapan hati juga, maka undur. Yang dia masih galau tadi undur sampai dapat kemantapan hati. Wa illa, kalau nggak bisa diundur juga, Beb, darurat harus dilakukan. Apa? Tawakkal 'ala Allah wa syara'a fi ma tayassar lahu fayakunul khair fihi insyaallah barakatul istikharah. Kalau nggak bisa juga, udah mepet juga, maka tawakkal 'ala Allah. Udah bismillah deh. Bismillah, lakuin udah. Bismillah. Insya Allah apa yang dia bisa lakukan, insya Allah di situ ada keberkahan, berkahnya istikharah. Kira-kira jelas atau tidak? Karena kadang-kadang orang beda-beda, Bu, Pak. Ada yang begitu istikharah langsung dapat jawaban, ada yang istikharah tetap nggak dapat jawaban, ada yang apa namanya, ada yang udah berkali-kali nggak dapat jawaban juga. Tadi katanya, andai kata dia nggak dapat jawaban juga, dan itu mau nggak mau harus dilakukan, tawakkal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah, insya Allah Allah kasih keberkahan, berkahnya istikharah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Habib, istikharah kalau mau ngapain sih? Apakah kita kalau mau melakukan kebaikan istikharah dulu? Misalkan, ya, mau melakukan kebaikan apa istikharah dulu? Apa kalau ada keburukan di depan kita untuk meninggalkan kita istikharah dulu? Kapan kita beristikharah? Kapan kita beristikharah? Di sini dijelaskan. Qala al-'allamah asy-Syabarkhiti fil Futuhatil Wahbiyah, wa 'alam anna al-istikharah la takunu fi wajibin wala muharramin wala makruhin wala fi fi'li mandubin aw tarki. Wa inna ma tutlabu fil jaiz wa fi taqdimi ba'd al-mandubat 'ala ba'd. Kapan tempatnya istikharah? Kata beliau, ketahuilah, istikharah itu bukan dilakukan ketika kita mau melakukan wajib. Contoh, ente punya kewajiban zakat, kayak sang bener, mau ngeluarin zakat, saya istikharah dulu ya,
Zakat tapi jangan ya. Bener atau ngaco tuh? Itu udah wajib, nggak usah pakai istikharah, lakuin. Paham atau tidak? Au fi mandub, atau dalam perkara yang sunnah. La au fi muharram, wala fi muharram, atau untuk melakukan haram. Ini kebetulan ada bir merek baru nih. Beli apa kagak ya? Saya bimbang nih, mau beli apa jangan ya? Istikharah dulu lah, malah lo menyala. Mau makan, mau minum bir, istikharah. Nggak bisa, Allah udah merintahkan ente untuk meninggal. Jadi kalau bimbang buat ninggalin haram atau nggak, tinggalin, nggak pakai istikharah. Kira-kira jelas atau tidak? Punya pacar. Nah, ini nih yang sering nih. Pacaran haram apa kagak? Jawab yang kompak, pacaran haram apa kagak? Punya pacar. Ini kagak ada tanda-tanda mau nikah. Kalau langsung ketika itu mau nikah sih, itu berarti dia tobat tuh. Tobatnya dia di istighfar kemudian dinikah. Tapi nggak ada tanda-tanda, masih menikmati masa-masa pacaran. Udah gitu gombal mulu lagi. Kalau gemuk kagak dibilang gemuk. Langsing yang tertunda. Masya Allah. Pacaran. Akhirnya dengar nasihat dari ustadz, jangan pacaran, pacaran haram. Begitu pulang ke rumah galau, ya Allah. Putusin nggak ya, putusin nggak ya. Mau diputusin sayang, nggak diputusin haram. Bagaimana putusin nggak ya? Saya istikharah dulu lah. Dah, sang bener ente istikharah. Nggak bisa, istikharah tempatnya bukan ketika meninggalkan haram. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bukan. Kemudian wala makruh, atau meninggalkan yang makruh. Ente punya niat nih mau meninggalkan yang makruh. Contoh doang nih, contoh. Rokok hukumnya apa? Makruh. Beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang makruh yang melakukan berarti tidak dosa. Nggak usah diributin, saudara. Tapi memang yang lebih baik meninggalkan tanpa harus merasa sombong, merasa lebih baik dari yang ngerokok. Nah, tapi dia punya niatan mau ninggalin, dokter nyuruh ninggalin nih. Dari perintah dokter nyuruh ninggalin, dari sisi lain makruh, disuruh tinggalin juga sama syariat, dapat pahala kalau ninggalkan. Mau ninggalin, istikharah dulu, saya istikharah dulu dah. Saya istikharah dulu, mau tetap rokok pindah ke vape ya. Itu namanya keluar dari mulut serigala masuk ke mulut buaya. Benar nggak tuh istikharah seperti itu? Enggak, istikharah bukan dalam meninggalkan yang atau melakukan, apalagi melakukan yang makruh, enggak. Nah, saya mau istikharah nih. Ini kebetulan nih karena rokok saya Marlboro udah mahal. Saya mau istikharah pindah Haji Samsu apa jarum nih. Ngaco apa enggak tuh istikharahnya? Ngaco, nggak bisa istikharah dalam perkara yang makruh. Jelas atau tidak? Nah, wala fi fi'li mandub, atau mau melakukan sunnah. Ada rezeki, ada duit. Bentar lagi korban. Duitnya ada rezeki lebih. Buat keluarga udah cukup, buat nafkah cukup, ada rezeki lebih. Maka sunnah untuk kurban. Istikharah dulu, saya istikharah dulu dah, kurban apa kagak nih tawar. Masya Allah, giliran buat yang lainnya nggak pakai istikharah, giliran kurban istikharahnya benar apa kagak tuh? Enggak tepat. Jalanin aja, udah diperintahin sama syariat, ngapain ragu-ragu? Berarti dalam hal-hal tadi kalau ada bimbangnya dari setan. Jelas atau tidak? Istikharah kapan? Fil jaiz, perkara yang boleh, yang mubah. Saya mau pindah nih, pindah rumah, ada dua pilihan. Di Megamendung apa di Cisarua? Mau ditinggal Megamendung secara syariat boleh apa kagak? Boleh. Mau ditinggal di Cisarua boleh atau tidak? Boleh, dua-duanya mubah. Nah, maka di istikharah, diminta petunjuk Allah yang mana yang paling bagus buat dia. Ada yang ngelamar anaknya 2 orang, sama-sama baik, sama-sama orang yang soleh, agamanya bagus, dunianya juga bagus, kelihatannya bertanggung jawab. Nah, maka milih salah satu dari keduanya, boleh atau tidak? Boleh, mubah. Milih yang ini boleh, milih yang ini boleh.
Di situ minta petunjuk dari Allah melalui istikharah. Jelas atau tidak? Saya mau melakukan perjalanan nih, mau silaturahmi, misalkan, atau ada bisnis, ada urusan, melakukan perjalanan, tapi saya ragu besok atau lusa ya. Saya tahu kurnya hati saya nggak enak, besok apa lusa nih perjalanan. Istikharah. Karena boleh, mau jalan besok boleh nggak? Boleh. Mau jalan lusa boleh nggak? Boleh. Fil amril jaiz. Dua-duanya perkara jaiz. Maka hukumnya boleh. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Atau ya, fi taqdimi ba'dil mandubat ala ba'd. Ada beberapa perkara yang baik. Perkara yang baik beberapa. Ada dua pengajian, dua-duanya waktunya berbenturan. Misalkan dalam satu waktu malam minggu ada satu pengajian di Cisarua, ada satu pengajian di Gadok. Dua-duanya bagus. Dua-duanya saya pengen hadir. Dua-duanya sunnah. Yang mana kira-kira yang lebih maslahat buat agama saya, yang lebih bisa mendekatkan saya kepada Allah? Istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Beb mana yang lebih penting, istikharah atau istisyarah? Yang bagus jama' bainahuma. Mengkombinasikan antara istikharah dan istisyarah itu yang paling bagus. Jadi istikharah juga, istisyarah juga. Itu yang paling bagus. Kira-kira jelas atau tidak? Andai kata misalkan harus salah satu dari keduanya, ya salah satu dari keduanya. Jangan sampai dua-duanya ditinggalkan, apalagi dalam perkara-perkara yang penting berkaitan dengan kehidupan kita. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan di sini, Imam Nawawi waqad istakhartullah fi jam'i arba'ina haditsan. Aku beristikharah kepada Allah di dalam mengumpulkan 40 hadis. Istikharahnya di sini apa? Mengumpulkan 40 hadis perkara sunnah. Tapi istikharahnya apa? Mungkin istikharahnya waktu beliau kan semuanya manfaat. Imam Nawawi ini Pak Bu termasuk minal ulama al-uzzab. Ulama yang ampi akhir hayatnya enggak nikah. Padahal di kitab-kitabnya beliau menganjurkan nikah. Bahkan beliau kalau bahas hukum nikah panjang lebar. Mulai dari di Minhajut Talibin sampai di Rawdatut Talibin. Panjang lebar beliau bahas masalah nikah. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin yang juga karangan beliau saudara, hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah juga ada. Nah, tapi Imam Nawawi nggak nikah bukan karena ninggalin sunnah, nggak sempet nikah saking sibuknya sama ilmu saudara. Sampai-sampai ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama besar, nulis kitab judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama-ulama yang sampai akhir hayatnya dalam keadaan bujang. Kenapa? Saking sibuknya nuntut ilmu saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nah Imam Nawawi istikharahnya berarti buat apa? Mungkin pemahaman saya mungkin. Karena kan beliau waktunya sibuk. Beliau waktunya kalau nggak nulis ini, nulis itu. Nah beliau istikharah kepada Allah untuk menggunakan waktunya mengumpulkan 40 hadis. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ada ihtimalat. Kemungkinan yang kedua, beliau istikharah kepada Allah 40 hadis yang mana yang saya masukkan dalam kitab ini. Karena kan hadis itu banyak. Bukhari ada sekian ribu hadis. Dalam Sahih Muslim ada sekian ribu hadis. Dalam Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Daud ada sekian ribu hadis. Beliau istikharah, hadis yang mana yang saya masukkan dalam kitab ini. Kira-kira jelas atau tidak? Nah. Wa qad istakhartullah fi jam'i arba'ina haditsan. Aku ingin beristikharah kepada Allah dan aku telah beristikharah kepada Allah fi jam'i arba'ina haditsan di dalam mengumpulkan 40 hadis. Iqtidaan bihaula'il a'immah dan sebagai peniruan daripada tapak tilas mereka haula'il a'immah, mereka para imam-imam al-a'lam, ulama-ulama besar. Itu disebutkan wa huffadzul Islam, para penjaga-penjaga Islam. Nah, sebagaimana mereka ngumpulin 40 hadis jadi satu kitab, saya juga ngumpulin ngikut sama mereka. Tabarrukan dengan mereka. Wa qad ittafaqal ulama 'ala jawazil amal bil hadits adh-dha'if fi fadailil a'mal. Hadis yang tadi itu yang disebutkan tentang kemuliaan siapa yang menyampaikan 40 hadis kepada umatku terkait perkara agamanya, itu Imam Nawawi sendiri menyebutkan dalam muqaddimah. Ini objektifnya Imam Nawawi. Beliau menyebutkan semua sanadnya dhaif, lemah. Lemah itu belum tentu palsu. Hadis itu ada tingkatan-tingkatannya, ada sahih. Sahih itu yang memenuhi 5 syarat. Di Baiquniyah disebutkan awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi aw naqlihi. Saya enggak bahas deh, itu pembahasan mustalahul hadis. Dia memenuhi 5 syarat ini berarti hadisnya sahih.
Yang kedua hasan. Ini secara global aja ya, nanti ada perincian-perincian lagi. Hasan itu sebenarnya masuk kategori sahih. Cuman dia tingkatannya lebih rendah dari sahih. Hasan. Lebih rendahnya dari mana? Nah, kalau sahih dhabtur rawi, tamamud dhabt. Kalau sahih itu perawi hadisnya apalannya benar-benar kuat, tamamud dhabt. Hafalannya benar-benar kuat, nggak ada yang meleset hafalannya. Nah kalau hadis hasan kuat juga, tapi nggak sampai kategori tamamud dhabt, nggak sekuat perawi-perawi hadis sahih, maka masuk kategori hadis hasan. Ada lagi hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis apa? Hadis yang tidak terpenuhi salah satu daripada 5 syaratnya sahih, itu hadis dhaif namanya. Nah hadis dhaif belum tentu palsu. Kalau hadis palsu disebut hadis maudhu'. Hadis palsu. Banyak hadis palsu. Nah kalau hadis palsu haram hukumnya diriwayatkan sebagai hadis. Haram. Orang yang tahu ini hadis palsu tetap diriwayatkan sebagai hadis, dinisbatkan kepada Rasulullah, masuk ke ancaman yang tadi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Orang kalau udah tahu hadis palsu, haram dia riwayatkan. Kecuali periwayatannya untuk ngasih tahu, ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Ya, itu palsu, nggak boleh diriwayatkan. Tapi hadis dhaif, selama memenuhi syarat-syarat periwayatan, hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal. Biasanya Wahabi yang agak ketil masalah hadis dhaif. Ulama sampai banyak nulis kitab-kitab khusus menjelaskan tentang hukumnya boleh beramal dengan hadis dhaif selama untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal, menjelaskan keutamaan amal ini pahalanya begini, amal begini pahalanya gini. Tapi nggak boleh buat jadi dasar hukum halal haram, apalagi buat akidah, dasar daripada keyakinan, nggak boleh hadis dhaif. Untuk dasar halal haram, dasar hukum, nggak boleh hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadhailul amal, untuk managib, keutamaan sahabat, keutamaan daripada orang-orang yang disyaratkan oleh Rasulullah, itu hukumnya hadis dhaif boleh diamalkan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi jangan entar-entar kayak alergi kalau udah mengatakan hadis dhaif, hadis dhaif. Saudara, hadis dhaif itu tetap dinisbatkan kepada Rasulullah, hanya saja tidak bisa dijadikan dalil untuk hukum. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ini hadis-hadis yang tadi itu man hafidha ala ummati 40 hadisan. Siapa yang menyampaikan kepada umatku 40 hadis. Yang tadi disebutkan 40 hadis, maka dia akan mendapatkan pahala, dibangkitkan bersama syuhada, dibangkitkan bersama ulama, ditulis sebagai orang alim, ditulis sebagai orang yang faqih, dia mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan kesaksian dari Rasulullah. Itu hadis semua riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Tapi kenapa ulama rame-rame ngamalkan? Nah, kan dhaif, tapi ulama ngamalkan. Tadi ulama mengumpulkan 40 hadis. Berapa banyak ulama yang mengumpulkan 40 hadis? Ulama rame-rame ngamalkan. Kenapa? Karena hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan amal aja boleh. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya? Wa ma'a hadza, kata Imam Nawawi, meski demikian, bersamaan dengan ini, falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Aku bukan hanya bersandar dengan hadis ini saja, bukan karena ngarep perkataan Rasulullah saja yang mengatakan siapa yang menyampaikan 40 hadis dia akan mendapatkan derajat sekian. Enggak, bukan ini saja. Bal ala qauli sallallahu alaihi wasallam, tapi aku bersandar kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaib. Ya, supaya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaib. Rasulullah waktu menyampaikan kepada para sahabat, saat Rasulullah nyampaikan, tabi'in sudah ada atau belum? Belum ada. Tabi'in nggak ngalamin Rasulullah. Nah, Rasulullah ngomong kepada sahabat, liyuballighash syahidu minkumul ghaib. Yang datang menyampaikan kepada yang nggak datang. Yang hadir menyampaikan kepada yang nggak hadir. Maka para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada generasi selanjutnya. Sampai ke kita, sampai hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah memerintahkan, dan ini kita amalkan
Yang hadir di tempat ini, ilmu yang dia dapat sampaikan kepada yang tidak hadir. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi SAW, nadarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Rasulullah SAW juga bersabda, nadarallahu mar'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyinari imra'an, wajah seseorang yang sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku, fa wa'aha, kemudian dia memahaminya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya. Fawa'aha, bisa memahaminya, dia bisa menghafalnya, maksudnya mencakupnya. Dia pahami, dia hafal. Fa'addaha, kemudian dia sampaikan. Kama sami'aha, sebagaimana dia dengarkan. Dia dapat hadis, dia sampaikan. Didoain sama Nabi, nadharallahu mura'an, mudah-mudahan Allah terangi dia. Mudah-mudahan Allah sinari dia. Orang yang dengar hadis Nabi, kemudian hadis itu disampaikan. Makanya saudara, ya sekarang kan Bu, orang zaman sekarang biasanya perempuan berebut glowing Bu ya, betul Bu ya? Berebut apa? Glowing. Ada yang pakai krem malam, krem siang, krem pagi, krem siang bolong. Tujuannya supaya apa? Supaya glowing, supaya cerah, terang. Nah, kata Nabi SAW, ini salah satu resep glowing ini. Glowing itu apa? Terang, supaya terang, cerah. Tapi ini glowingnya dengan cahaya Rabbani. Bukan glowing yang maksiat. Bukan glowing yang mancing dosa. Dengan cahaya Rabbani, terang, bercahaya. Bagaimana supaya orang bercahaya? Salah satunya banyak-banyak mendengar dan menyampaikan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh para ulama tuh. Disebutkan oleh para ulama, ya. Naam. Makanya kita lihat kalau ulama-ulama hadis biasanya mukanya enak terlihatnya. Enak, adem, minimal adem dilihatnya, enak, terang. Siapa ulama-ulama hadis yang kita lihat? Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ente lihat fotonya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pernah lihat fotonya Abuya Sayyid Muhammad? Kalau yang enggak lihat, coba lihat di Google. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Ente sumpek ngelihat muka beliau, tenang hati. Ganteng, wibawa, enak mukanya dipandang. Kita kalau ngelihat beliau, dalam hati kita, saya kalau ngelihat beliau berbisik, ya Allah, cucunya aja begini, apalagi kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kenapa? Kata guru saya yang merupakan murid beliau, salah satunya mungkin Abuya tuh mukanya sampai begitu bercahaya, enak dipandang. Salah satunya berkahnya hadis Rasulullah ini. Nadarallahu mura'an, Allah terangi wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia sampaikan sabdaku, bercahaya. Dapat cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi ulama-ulama hadis yang enak mukanya dipandang? Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ente kalau lihat di hadis itu gurunya Imam besar. Abuya Sayyid Muhammad juga gurunya Imam besar kita. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah seorang ulama dari madhab Hanafi, ahli hadis, muhaddits kabir. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Imam besar waktu belajar di Riyadh, salah satu gurunya beliau, ahli hadis, muhaddits, ahlus sunnah wal jamaah, di zamannya diakui oleh ulama sezamannya. Coba lihat di Google Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Enak mukanya dipandang, bercahaya. Mohon maaf, hatta ulama-ulama Afrika. Ulama-ulama Afrika, ulama-ulama Maroko, ulama-ulama Afrika, ya ulama-ulama di Sudan yang ahli-ahli hadis, walaupun kulitnya berwarna hitam tapi mukanya enak dipandang, saudara. Saya nggak berlebihan, yang benar-benar ahli hadis ya. Yang benar-benar ahli hadis, mengamalkan hadisnya dan menyampaikan hadisnya, hidupnya dipakai buat hadis. Mukanya enak, kenapa? Dapat cahayanya baginda Nabi besar Muhammad, dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, ra'a ba'dul ulama al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala lahu anta qulta nadhara al-hamran, qala na'am wa ju'ita bis-surur ana qultuhu wa qarraru thalathan. Ya, ada apa benar? Ini kan katanya wajahnya diterangkan, apa benar Rasulullah ngomong seperti ini? Selain sanad hadis tersebut sudah jelas, ya ada seorang ulama disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud oleh Al-Allama Abu Thayyib Abadi dalam Aunul Ma'bud, ada ulama ngimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dinanya Rasulullah, apa benar engkau mengatakan bahwasanya Allah akan menyinari wajah orang yang mendengar hadisku, kemudian dia fahami, kemudian dia sampaikan. Apa benar kau mengatakan seperti itu? Akhirnya di situ Rasulullah SAW mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah itu wajahnya berseri-seri dengan senang, saudara.
Rasulullah menyampaikan apa? Na'am ana qultuhu. Ya, aku memang menyampaikan seperti itu. Aku ngomong seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi benar, 3 kali sampai Rasulullah ulangin. Na'am. Sampai-sampai Sidi Muhammad Asy-Syadzili mengatakan apa? Anna ahlal hadits ukhtussu min duni sairil ulama bi annahum la tazalu wujuhum nadhirah li da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi nadharallahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairuh. Kata Rasul kata-kata beliau memang Allah kasih keistimewaan buat ahlu hadis. Apa keistimewaannya tadi? Wajahnya terang, kata beliau. Kata Syekh Syadzili, ya, Allah kasih keistimewaan buat ahlu hadis, wajahnya terang, wajahnya bercahaya. Kenapa bisa seperti itu? Berkat sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti mengatakan man kana min ahlil hadithi fa innahu syairnya dzu nadratin fi wajhi nurun sata' innan nabiyya da'a bi nadrati wajhi man addal haditha kama tahammala wattaba'. Hadis tersebut sampai dinazamkan oleh Imam Suyuti. Man kana min ahlil hadithi fa innahu dzu nadratin fi wajhi nurun sata' innan nabiyya da'a bi nadrati wajhi man addal haditha kama tahammala wattaba'. Sampai-sampai ini nih buat yang hadir di sini motivasi. Ente hadir ilmu jangan dipakai sendiri, tapi sebarkan. Dorong. Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah dan Ibnu Asakir dalam Arba'in fi Manaqib Ummahatil Mu'minin. Disebutkan apa? Man adda ila ummati haditsan wahidan yuqimu bihi sunnah aw yaruddu bihi bid'ah falahul jannah. Falahul jannah. Ini kabar gembira buat semua yang hadir. Mau dengar enggak kabar gembiranya? Mau dengar atau tidak? Ini enggak main-main. Kata Nabi SAW, man adda ila ummati haditsan wahidan. Siapa yang nyampaikan ke umatku satu hadis? Man adda ila ummati haditsan wahidan. Siapa yang nyampaikan ke umatku satu hadis? Yuqimu bihi sunnatan. Dengan satu hadis tersebut dia mendirikan sunnah. Gara-gara ente sampaikan hadis misalkan keutamaan sholat witir, akhirnya dia jadi sholat witir. Gara-gara ente nyampaikan hadis tentang minum duduk, akhirnya dia jadi minum duduk. Gara-gara dia ente menyampaikan hadis soal sholat sunnah tahiyatul masjid, akhirnya dia jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Gara-gara satu hadis yang kau sampaikan dia melakukan sunnah. Gara-gara ente menyampaikan hadis tentang keutamaan berbakti, akhirnya dia jadi sadar makin berbakti. Atau yaruddu bihi bid'ah, atau dengan hadis tersebut dia membantah satu bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau yang baru yang nggak bertentangan dengan syariat namanya bid'ah hasanah. Maksudnya yaruddu bihi bid'ah, dia membantah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat, yang nggak punya dasar dengan syariat. Gara-gara satu hadis tersebut dia melakukan ketaatan, melakukan sunnah, atau membantah satu bid'ah. Apa kata Nabi? Orang yang menyampaikan falahul jannah, mendapat surga, saudara. Makanya hati-hati, apalagi di handphone zaman sekarang. Zaman sekarang nih zaman handphone, ente mau dapat pahala cepet, mau dapat dosa cepet juga, saudara. Hati-hati. Nge-share video, kadang-kadang tujuannya video lucu, kadang-kadang tujuannya video lucu, tapi lupa di dalamnya perempuannya nggak pakai aurat. Nggak pakai jilbab, auratnya kebuka. Setiap ada orang lihat dapat dosanya. Padahal niatnya nge-share video apa? Lucu. Kita kadang nggak sadar tuh. Kita kadang nggak sadar. Kadang-kadang pengen nge-share video lucu, padahal orang yang dalam video tersebut lagi dapat musibah. Dia malu. Malu. Kira-kira orang kalau dapat musibah malu, kemudian jadi kejadian lucu, di-share. Orangnya ridho apa malu? Ridho atau malu? Kalau kamu di posisi dia, kamu pengen video itu di-share atau kamu pengen jangan di-share, ditutup-tutup saja? Tutup. Akhirnya kita share, bikin malu orang, nyakitin perasaan orang. Setiap ada yang ngelihat ketawa, dia tambah malu, kita dapat dosanya. Makanya kalau nge-share video lucu, lihat-lihat dulu, kira-kira orangnya malu apa enggak nih? Ada auratnya enggak dalamnya? Tapi sebaliknya, ente hadis, ada kajian, ada meme dari majelis fulan atau dari kumpulan fulan atau dari Habib fulan, dari Kiai fulan, isinya nasihat atau isinya hadis. Ente share sekali klik, tahu-tahu ada orang baca, sadar. Ini nih, falahul jannah. Kalau itu dalam bentuk hadis, falahul jannah, dapat surga. Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Jangan bosan-bosan untuk nge-share kebaik. Sebagaimana tahan diri kalau mau nge-share keburukan, tahan diri. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya kata Imam Nawawi, karena berharap barakah
Dari hadis tersebut saya nulis kitab ini. Saya nulis 40 hadisan. Selain berharap barakah hadis, keutamaan yang menyampaikan 40 hadis, saya juga berharap barakah hadisnya Rasulullah, naddarallahu mura'an sami'a magalati fawa'aha fa'addaha kama sami' rubba muballaghin au amin sami'. Makanya kata Imam Nawawi, ya, kemudian ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam usuluddin, dalam masalah akidah, 40 hadis dalam furu, ada yang 40 hadis dalam jihad, ada yang 40 hadis terkait zuhud, ada 40 hadis terkait adab, ada yang 40 hadis terkait nasihat-nasihat khutbah. Semuanya baik kata Imam Nawawi. Kumpulan-kumpulan 40 hadis itu semuanya baik. Tapi kata Imam Nawawi, aku melihat wa qad ra'aitu jama'a arba'ina ahamma min hadza kullih. Aku melihat bahwasanya pentingnya untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari ini semua. Wahya arba'una hadisan, yaitu 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi, mustamilatun ala jami'i dzalik, yang mencakup semua itu. Kalau orang ada yang nulis 40 tentang usuluddin, 40 tentang furu', masalah fikih furu', 40 tentang jihad, 40. Kata Imam Nawawi, yang aku kumpulin ini 40 hadis mencakup itu semua. Masya Allah. Nggak sampai di situ. Aqulu haditsin minha qaidatun 'azimah min qa'ididdin. Setiap hadis merupakan kaidah besar daripada kaidah-kaidah agama. Ini pilihan betul. Imam Nawawi ini kalau bahasa Arab asir, udah sarinya saudara. Intinya inti, core of the core. Intinya inti, yang paling penting dari yang paling penting yang diambil Imam Nawawi. Ketua Safahul Ulama, yang mana 40 hadis tersebut disifati ulama bi anna madaral Islam alaih. Dia menjadi poros perputaran daripada syariat Islam. Tolak ukur Islam ada di situ. Au nisful Islam, sebagian hadis ada yang disifati oleh ulama sebagai nisful Islam. Sebagian hadis ada yang disifati ulama sebagai thuluthul Islam, sepertiga Islam, yang tadi setengah Islam. Au nahwa dzalik, atau selainnya. Jadi yang dipilih oleh Imam Nawawi 40 hadis yang penting dari yang terpenting. Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah, dan semua yang ada di sini sahih hadisnya. Wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari Muslim. Rata-rata kebanyakan ada dalam Bukhari Muslim. Bukhari Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Wa adhkuruha mahdhufat ala sanad. Saya enggak nyebutin sanad supaya gampang dihafal dan lebih menyebar. Kemudian saya sebutkan beberapa dhabtul alfat, dan fayan bagi di kulli raqib fil akhirah, maka hendaknya setiap orang yang pengen cari jalan akhirat supaya mengetahui hadis-hadis tersebut karena isinya sangat penting dan menunjukkan jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidhi wa sinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah walhamdulillahi rabbil alamin.